Halo semuanya, selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman OMK, dan pastinya adik-adik yang manis-manis. Senang banget rasanya kita bisa ngumpul bareng di lingkungan kita ini buat merenungkan iman kita dengan santai. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu soal belajar dan tahu akan sesuatu. Spesifiknya sih, kita bakal mendalami salah satu dari 7 karunia Roh Kudus, yaitu karunia pengetahuan. Jadi yuk, kita buka hati dan pikiran kita bareng-bareng. Kita bakal lihat kalau karunia ini tuh bukan cuma soal dapat nilai bagus di sekolah atau jago di tempat kerja, tapi lebih ke gimana sih cara Tuhan bekerja lewat akal budi kita. Untuk permenungan kita kali ini, alurnya simpel aja kok. Kita bakal ngelewatin 6 poin ini, mulai dari ngebahas makna pengetahuan itu sendiri, terus tingkatan pengetahuan, analogi air dan bahtera gereja, gimana melayani tanpa rasa sombong, belajar dari seekor lebah, sampai nanti kita tutup dengan aksi nyata buat keluarga dan lingkungan kita. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengetahuan, kuasa atau karunia roh. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kita ngerasa bangga banget kalau kita tahu banyak hal? Di dunia ini, kita sering banget dengar pepatah, pengetahuan adalah kekuasaan, atau knowledge is power. Biasanya sih, ini dipakai buat nunjukin dominasi, atau biar kelihatan lebih hebat dari orang lain. Tapi tunggu dulu, iman Kristen kita punya pandangan yang jauh lebih dalam. Pengetahuan itu bukan alat buat berkuasa atau nekan orang lain loh. Justru itu adalah karunia Roh Kudus yang dikasih ke kita buat nyerahin akal budi kita. Tujuannya, ya supaya kita makin kenal sama Tuhan dan ngerti apa sih yang Dia mau dari hidup kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ini tentang 4 tingkat pengetahuan menurut Santo Bonaventura. Jadi gini, ada satu santo besar namanya Santo Bonaventura. Beliau ini melihat pengetahuan itu nggak cuma satu bongkahan besar, tapi lebih kayak batu pijakan yang ada tingkatannya. Tingkat pertama itu filsafat. Ini kebenaran yang bisa dicari pakai akal sehat. Contohnya tuh kayak kebijaksanaan Raja Salomo pas dia harus bikin keputusan yang adil sehari-hari. Terus naik ke tingkat kedua, teologi. Ini kebenaran yang kita amini dari firman Tuhan. Naik lagi ke tingkat ketiga, rahmat. Nah, ini kebenaran yang patut dicintai. Praktiknya gampang banget, yaitu mengasihi Tuhan dan tetangga-tetangga kita di lingkungan ini. Dan yang paling puncak, tingkat keempat, kemuliaan. Ini hadiah kekal kita di surga nanti. Jadi kalau dipikir-pikir, teologi yang kedengarannya tinggi dan rumit itu sebenarnya cuma panduan buat keputusan kita sehari-hari menuju surga loh. Lanjut ke bagian ketiga, air kehidupan dan bahtera gereja. Nah, buat adik-adik yang ada di sini, dengerin ya. Kalau kalian habis capek main, lari-larian, terus haus, pasti yang pertama dicari air kan? Menurut Santo Bonaventura, dasar dari alam semesta itu ya air. Dan air ini adalah sumber energi yang luar biasa besar. Di dalam iman kita, air itu jadi simbol kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Bayangin aja, sama kayak tubuh kita yang lemas kalau nggak minum air, gereja dan keluarga kita juga nggak bakal bisa berdiri tegak tanpa air kehidupan ini, yaitu sabda Tuhan. Gereja kita ini dibangun dan dapat tenaga utamanya ya dari air pembaptisan itu. Dan dari sini, kita diajak ngebayangin sesuatu yang seru banget. Coba bayangin ada sebuah kapal laut yang gede banget. Kita sebut aja ini bahtera gereja. Santo Bonaventura ngingetin kita kalau ada pemimpin yang bawa kapal ini tapi nggak paham firman Tuhan, itu ibarat kapal yang kompasnya rusak, bakal terombang-ambing nggak karuan. Tapi ada yang lebih bahaya lagi nih, kalau kita nggak tahu firman Tuhan karena malas belajar, itu emang buruk. Tapi coba deh, kalau kita tahu firman Tuhan, kita ngerti apa yang benar, tapi kita diem aja dan pelit bagi-bagi ilmu itu ke orang lain, wah, kata Bonaventura, itu jauh lebih celaka. Kalau kita nahan-nahan pengetahuan buat diri sendiri, kita malah jadi kayak musuh buat kebaikan orang-orang di sekitar kita. Nggak mau kan kayak gitu? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, melayani tanpa jadi sombong. Harus kita akuin, waktu kita punya banyak ilmu, godaan itu gampang banget datang. Santo Bonaventura bilang ada 3 jebakan utama nih. Pertama, berhala rasa ingin tahu. Maksudnya, kita cuma pengen tahu ini itu cuma buat muasin rasa penasaran doang. Nggak ada niat buat dipakai berbuat baik. Kedua, kesombongan. Ini yang sering terjadi, ngumpulin gelar atau ilmu cuma biar dipuji dan diakui orang lain. Dan yang ketiga, komersialisasi. Ini pas ilmu murni cuma dipakai buat nyari duit atau pamer kedudukan semata. Ingat ya, kalau kita pakai karunia Roh Kudus ini cuma buat ajang pamer atau numpuk kekayaan, kita kehilangan inti ilahinya. Sayang banget kan? Nah, hal ini tuh dirangkum dengan sangat pas sama Santo Paulus di suratnya yang pertama untuk jemaat di Korintus. Dia bilang gini, pengetahuan membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Kena banget kan? Bonaventura nekanin banget kutipan ini. Intinya, punya ilmu banyak tapi nggak punya kasih itu cuma jadi berhala kosong.
Karunia pengetahuan itu wajib banget diwujudkan lewat tindakan kasih, baik buat perkembangan diri kita sendiri maupun buat sesama. Masuk ke bagian kelima. Yuk kita belajar dari lebah madu. Bonaventura punya perumpamaan yang gampang banget kita ingat. Beliau ngebandingin orang yang nyalahgunain lemunya itu kayak tawon. Pernah merhatiin tawon nggak? Tawon itu kelihatan sibuk banget. Terbang sana-sini bikin sarang yang gede. Tapi sarangnya kosong. Nggak ada hasilnya yang bisa dinikmati. Nah, jangan sampai kita hidup kayak tawon ini. Jadilah seperti lebah. Lebah itu pakai kemampuannya dari Tuhan buat bikin sarang. Tapi dia nggak hasilin madu manis yang berguna buat banyak makhluk. Jadi, entah Bapak Ibu ini seorang ilmuwan, pelajar, atau pekerja keras di lingkungan, pakailah pengetahuan yang dipunya buat bikin hidup ini lebih bermakna. Hasilkanlah madu kebaikan buat orang lain di sekitar kita. Akhirnya, kita sampai di bagian keenam, aksi nyata buat keluarga dan lingkungan warga. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita bawa air firman Tuhan tadi ke dalam rumah kita sendiri? Santai aja, nggak perlu dibikin ribet kayak tugas sekolah kok. Coba deh mulai dengan 3 langkah gampang ini. Pertama, abis makan malam bareng keluarga, coba baca 1 ayat Alkitab yang pendek aja. Kedua, ngobrolin deh ayat itu, nggak usah berat-berat, bahas santai aja artinya apa. Ketiga, sepakat pilih 1 cara buat ngelakuin ayat itu besoknya. Sesederhana itu. Ini cara yang bagus banget buat orang tua ngenalin anak-anak ke sabda Tuhan tanpa bikin mereka ngerasa bosan atau berat. Terus, kalau di lingkungan RW atau paroki, gimana dong prakteknya? Nah, disinilah kita bisa jadi lebah yang bagi-bagi madu tadi. Misalnya nih, kalau ada bapak atau ibu yang kebetulan pensiunan guru, mungkin bisa luangin waktu buat ngajarin anak-anak tetangga belajar. Atau kalau jago masak atau berkebun, ilmunya bisa dibagi tuh ke ibu-ibu tetangga. Buat teman-teman OMK yang ngerti komputer atau bisa benerin barang elektronik, coba deh bantu tetangga yang lagi butuh tanpa langsung mikirin bayaran. Hal-hal kayak gini nih, bentuk nyata dari amal kasih dan kebijaksanaan sejati di keseharian kita. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, yuk kita ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Gimana sih saya pakai pengetahuan saya hari ini? Apakah cuma buat numpuk kesombongan pribadi atau justru buat melayani sesama demi kemuliaan Tuhan? Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Bapa, Engkaulah sumber dari segala pengetahuan. Tolonglah aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku bisa pakai pengetahuanku ini buat memuliakan nama-Mu dan bukan cuma buat kepentinganku sendiri. Amin. Terima kasih banget ya semuanya udah mau duduk bareng dan berdinamika di katekese kita hari ini. Tetap semangat dan teruslah jadi lebah yang selalu bagi-bagi manisnya kasih Tuhan buat lingkungan sekitar kita.